Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa berjumpa kembali di waktu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Khawani fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang Dajjal. Kemarin kita telah menjelaskan bagaimana riwayat hidupnya Dajjal, yang Dajjal itu hidup di bumi selama 40 hari. Satu hari pertama dirasakan seperti 1 tahun, satu hari kedua dirasakan seperti 1 bulan, satu hari ketiga dirasakan seperti 1 pekan, dan hari-hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa dirasakan. Setelah kita membahas semua itu, maka insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kisah Tamim Ad-Dari yang pertama, dan yang kedua tentang kisah Ibnu Sayyad. Yang ini ada kaitannya barangkali dengan Dajjal yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama adalah kisah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat Nabi yang beliau pernah mengembara, melaut di laut dengan menggunakan kapal beserta 30-an kawannya. Ketika kemudian di laut, terombang-ambing di laut lantaran ombak yang cukup besar, anginnya besar, hingga akhirnya kemudian Tamim Ad-Dari ini kemudian terdampar di sebuah pulau, yang pulau itu pulau terpencil. Tamim Ad-Dari belum pernah sebelumnya memasuki pulau itu. Terdampar di sebuah pulau di pinggir, di pantai. Kemudian Tamim Ad-Dari karena lelahnya, capeknya, terombang-ambing di lautan bersama kawannya, maka Tamim Ad-Dari ini kemudian turun dari kapal dan masuk ke pulau. Sebelum masuk ke pulau, Tamim Ad-Dari di sana dihadang, bertemu dengan sebuah binatang. Binatang ini adalah binatang yang bulunya sangat lebat, saking lebatnya hingga tidak jelas mana kepala dan mana ekor, mana ujung depan, mana ujung belakang. Saking lebatnya bulu tersebut. Lebih ngerinya lagi bahwa ternyata hewan itu bisa ngomong, bisa berbicara. Kemarin kita sampaikan bahwa kejadian-kejadian di zaman dulu itu memang banyak kejadian yang di luar nalar. Maka ketika kaget luar biasanya Tamim Ad-Dari melihat, menjumpai, mendapati hewan yang aneh, langka, yang belum pernah dijumpai sebelumnya oleh Tamim Ad-Dari, maka secara refleks spontan Tamim Ad-Dari mengatakan, "Loh, apa ini?" Bahasa Temanggung, "Loh, apa ki? Apa ki? Apa ini?" Nah, ketika Tamim Ad-Dari ngomong seperti itu, ternyata binatangnya bisa jawab. Coba kalau kita semua menghadapi situasi seperti itu, lari. Akhirnya kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, "Apa ini?" Binatang ini bisa menjawab, ngomong. Apa jawaban binatang itu? Binatang itu menjawab, "Ana al-jassasah." Aku adalah
Jassasah. Jassasah itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah mata-mata. Kalau Dajjal itu juga berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata Dajjal. Dajjal itu sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sangat. Dajjala penipu. Dajjal orang yang sangat penipu. Jassasah, aku adalah al-jassasah. Kata Tamim Ad-Dari, wa mal jassasah? Jassasah itu apa? Maka jassasah ini tidak jawab, langsung ngomong, pergilah ke dalam karena di sana sudah ada orang yang menunggu. Maka Tamim Ad-Dari ini karena ketakutan dari binatang, kok binatang itu bisa ngomong, maka akhirnya Tamim Ad-Dari masuk ke pulau, masuk ke dalam. Sampai di dalam, maka Tamim Ad-Dari ternyata mendapati di dalamnya ada orang yang tubuhnya besar. Dan kemudian orang itu kemudian makhluk yang besar, orang itu kemudian ngomong kepada Tamim Ad-Dari, bertanya tentang siapa kamu dan seterusnya. Maka Tamim Ad-Dari menjelaskan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang berasal dari begini-begini. Kenapa biasa masuk? Karena tadi terdampar di pulau ini karena terombang-ambing ombak, kemudian bertemu dengan binatang yang bisa ngomong dan seterusnya hingga akhirnya sampai di dalam itu. Maka kemudian ternyata orang itu memang orang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Dajjal untuk menceritakan kabar. Maka makhluk yang di dalamnya, makhluk yang besar itu, orang itu berkata, ceritakan kepadaku tentang kurma baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Kata orang itu, apakah kurma itu berbuah? Kata Tamim, iya berbuah banyak. Kata orang itu, sebentar lagi kurmanya tidak akan berbuah. Kata orang itu, ceritakan kepadaku tentang Danau Tobariyah. Bukan Danau Toba, Danau Tobariyah. Sebagian orang mengatakan dia adalah Danau Tiberias. Wallahu a'lam. Danau Tobariyah. Kata Tamim Ad-Dari, tentang apa kamu bertanya Danau Tobariyah? Kata orang itu, tentang airnya. Apakah airnya masih ada? Kata Tamim, iya airnya masih ada. Kata orang itu, sebentar lagi airnya akan habis. Ceritakan kepadaku tentang mata air Zuhur. Kata Tamim, tentang apa? Kata orang itu, apakah airnya masih? Mata airnya masih? Kata Tamim, ya masih banyak. Sebentar lagi mata airnya akan kering. Orang itu kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tentang Nabi yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan? Tamim menjawab, dia telah keluar dari Makkah menuju Yathrib Madinah. Artinya Nabi Muhammad ini telah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Tamim menjawab, ya. Dan seterusnya bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan orang itu ternyata kemudian mengatakan, setelah diceritakan panjang lebar, orang itu mengatakan, wa inni mukhbirukum anni inni ana al-masih. Sekarang akan aku ceritakan siapa saya. Kata orang itu, ana al-masih, aku adalah al-masih ad-dajjal. Wa inni ushiku ayyu'adzan li fil khuruj, dan hampir aku diizinkan keluar. Wah, ternyata Tamim Ad-Dari ini yang ditemui adalah Dajjal. Maka singkat cerita, akhirnya Tamim Ad-Dari keluar dari pulau itu, kemudian naik kapal lagi, kemudian berlayar lagi, hingga akhirnya qadarullah Allah Subhanahu wa taala sampaikan ia ke kotanya Madinah, dan kemudian menceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mimbar bercerita tentang kejadian Tamim Ad-Dari kepada kaum muslimin gitu. Itu kisah
Tamim Ad-Dari yang dulu pernah menjumpai Dajjal laknatullah alaih. Kisah yang kedua adalah kisah Ibnu Sayyad. Siapa Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad ketika itu adalah anak kecil ketika zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Hampir balik tapi masih kecil. Ketika kecil, Ibnu Sayyad ini memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan orang lain. Dia bisa menerawang suatu hal, dia bisa membaca apa yang dibatin oleh orang lain. Ini hebat menurut versi mereka. Tapi hakikatnya ini penyakit. Bisa menerka ini orang batin apa, bisa menerawang, bisa seolah-olah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Hingga akhirnya Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab ini mengira bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Dan orang-orang Madinah ketika itu menganggap bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Saking luar biasanya Ibnu Sayyad, hingga akhirnya Rasulullah dan Umar bin Khattab mendatangi Ibnu Sayyad ketika Ibnu Sayyad bermain-main dengan anak-anak kecil yang lain. Akhirnya Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh Ibnu Sayyad, Dajjal." Menganggap mungkin Dajjal. Maka Rasulullah melarang. Kenapa? Kalau ternyata itu betul-betul Dajjal, maka kamu tidak mungkin bisa membunuh. Karena yang bisa membunuh Dajjal kelak yang Allah takdirkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kemarin kita sampaikan. Tetapi kalau ternyata kamu berhasil membunuh orang itu, berarti bukan Dajjal. Lalu apa gunanya membunuh orang itu kalau itu bukan Dajjal? Maka akhirnya Rasulullah dan Umar bin Khattab mendatangi anak itu, kemudian bertanya kepada anak itu. Kata Rasulullah, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah?" Kata Ibnu Sayyad, yang anak kecil itu bisa ngomong, bisa jawab gini, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk orang-orang yang ummi. Engkau adalah utusan untuk orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis." Nah, anak kecil bisa ngomong seperti itu. "Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan yang diutus kepada orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis." Kemudian Rasulullah ingin ngetes bagaimana kemampuan Ibnu Sayyad. Kata Rasul, "Apa yang aku batin?" Rasulullah dalam batinnya itu membatin kata dukhon, asap. Tetapi Ibnu Sayyad, Allah Subhanahu wa taala jadikan pandangan mata batinnya itu tidak mampu menerka apa yang dibatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal biasanya bisa. Ketika orang lain bisa, tapi ketika Rasulullah yang membatin tidak bisa. Maka Ibnu Sayyad hanya mengatakan duh. Tidak ada khonnya, duh. Ingin mengatakan khon tapi tidak bisa. Tidak bisa menerka apa yang dibatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam membatin dukhon. Ibnu Sayyad hanya mengatakan duh. Sudah selesai. Ibnu Sayyad. Nah, ketika Ibnu Sayyad ini semakin dewasa, bahkan kemudian menikah, bahkan kemudian punya anak, maka ramai kemudian orang-orang semakin membicarakan ini jangan-jangan Dajjal, karena kekuatannya aneh luar biasa, bisa ini, bisa itu, bisa menerawang orang macam-macam. Oh, ini Dajjal. Maka Ibnu Sayyid itu juga merasa tidak nyaman bahwa dirinya itu dianggap sebagai Dajjal, karena kemudian orang-orang menjauhi dia. Hingga akhirnya singkat cerita, ketika orang-orang ingin safar, melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah, maka orang-orang kemudian melakukan perjalanan dan di sana ada Ibnu Sayyid. Ketika Ibnu Sayyid ini telah dewasa, punya anak. Maka akhirnya singkat cerita sampai di perjalanan, kemudian mereka saling beristirahat, tidak ada orang yang mau membersamai Ibnu Sayyid karena takut. Kemudian ada satu sahabat yang akhirnya menemani Ibnu Sayyid, karena Ibnu Sayyid ini ternyata mengambilkan susu, kemudian diberikan kepada sahabat ini. Sahabat ini bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri
Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri juga merasa tidak nyaman, merasa takut karena jangan-jangan ini Dajjal. Karena selama ini berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Jangan-jangan ini Dajjal. Kalau Dajjal beneran, takut. Maka akhirnya kemudian Ibnu Sayyad mulai membuka pembicaraan. Kata Ibnu Sayyad, saya beberapa kali ketemu sama orang dan mereka semua mengira bahwasanya aku ini adalah Dajjal. Ini curhat. Ibnu Sayyad curhat sama Abu Sa'id Al-Khudri. Orang-orang ngira aku adalah Dajjal. Abu Sa'id ternyuh, wah kasihan juga ya, dikira dibully, dikira adalah Dajjal. Ibnu Sayyad kemudian beralasan begini, tidakkah engkau mendengar bahwa Rasulullah SAW berkata sesungguhnya Dajjal itu tidak beranak? Kata Abu Sa'id, iya, Dajjal memang tidak beranak. Bukankah kamu tahu saya itu punya anak? Oh iya ya. Abu Sa'id Al-Khudri mulai tendang, wah berarti memang bukan Dajjal. Kemudian Ibnu Sayyad berkata, bukankah juga Nabi pernah mengabarkan bahwa bahwa Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah dan tidak bisa masuk Makkah? Iya. Tidakkah kamu tahu saya lahir di Madinah dan saya sekarang ingin menuju Makkah? Oh iya. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mulai merasa tenang, wah ya memang berarti bukan Dajjal. Tetapi di akhir pembicaraan itu Ibnu Sayyad malah ngomong Ibnu Sayyad, apa yang dikatakan oleh Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad ngomong, demi Allah, sungguh aku tahu di mana lahirnya Dajjal, tempat tinggalnya Dajjal, dan di mana dia sekarang berada. Dan seandainya Dajjal itu adalah aku, maka saya senang. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian merasa, wah takut lagi. Yang sebelumnya telah tenang ternyata malah ngomong seperti itu. Aku tahu di mana Dajjal, aku tahu tempat lahirnya, aku tahu di mana sekarang dia berada. Wah takut lagi. Jangan-jangan Dajjal beneran dia tahu. Yang lebih mengerikan lagi ternyata ketika menjelang tuanya, Ibnu Sayyad ini mata satunya mulai membengkak. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Sayyad, kenapa mata kamu? Ibnu Sayyad menjawab, lo tidak tahu. Kata Ibnu Umar, lo kenapa kamu tidak tahu? Padahal mata kamu itu ada di kepala kamu, kenapa kamu bisa tidak tahu? Ibnu Sayyad marah. Akhirnya Ibnu Umar pergi. Dan singkat cerita akhirnya sebagian riwayat menyebutkan bahwa kaum muslimin tidak tahu kemana setelah itu Ibnu Sayyad berada. Riwayat Ibnu Sayyad kemudian berakhir di mana, Allah a'lam. Apakah itu memang cikal bakalnya Dajjal atau bukan, ya Allah a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas ini pernah dianggap oleh para sahabat, jangan-jangan ini Dajjal. Meskipun tidak jelas juga, karena Rasulullah saja tidak tahu apakah ini Dajjal ataukah tidak. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, seandainya ini adalah Dajjal, maka kamu tidak akan bisa membunuh, karena yang bisa membunuh hanya Nabi Isa. Seandainya kamu bisa membunuh, berarti bukan Dajjal, berarti kamu membunuh orang yang salah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini tentang kisah kisah Tamim Ad-Dari dan kisah Ibnu Sayyad. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, sebagaimana doa yang sering kita baca setiap kali salat. Maka jangan lupakan doa di akhir salat sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah azza wa jalla alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.